Kota Seruni selalu terasa tenang menjelang senja. Jalan kecil yang membelah perumahan tampak seperti membeku dalam cahaya jingga. Di salah satu sudutnya berdiri rumah cendana, tempat Raina dan adiknya Devin tinggal bersama ibu mereka, Mira. Rumah itu sudah lama membawa bayangan kesedihan, namun kini muncul sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Raina memperhatikan perubahan pada ibunya. Mira yang dulu muram tiba-tiba menjadi sangat ceria. Senyumnya seperti tidak pernah habis, meskipun sering terasa berlebihan. Ia mulai merapikan rumah dari pagi hingga malam. Ia memindahkan furnitur, mengganti tirai, dan mengubah ruang tamu menjadi sebuah studio kecantikan kecil. Semua orang di Seruni memuji semangat baru itu. Namun bagi Raina, ada sesuatu yang mengganggu. Cara Mira tersenyum seperti tidak alami. Cara ia memandang Raina seolah melihat orang asing. Bahkan cara ia bergerak terlihat terlalu ringan, seolah tubuh itu bukan milik dirinya sepenuhnya. Studio kecantikan itu diberi nama Rumah Cahaya Mira. Pelanggan mulai berdatangan, terutama para ibu tetangga. Mereka memuji hasil riasan Mira, memuji keramahan Mira, dan memuji betapa bahagianya Mira sekarang. Semua orang berkata kehidupan keluarga itu akhirnya membaik. Tetapi Raina justru merinding setiap kali melihat ibunya menatap kaca terlalu lama. Suatu pagi, Raina bangun lebih awal dan turun ke studio. Ruangan itu sunyi, namun tercium wangi aneh, seperti campuran bunga layu dan logam. Di wastafel terdapat noda kecoklatan. Raina menyentuh sedikit dengan tisu, lalu buru-buru melemparnya ke tempat sampah. Itu bukan warna kosmetik. Ketika Raina bertanya, Mira hanya tertawa. Tawa itu terdengar bergetar, seperti berasal dari tenggorokan yang bukan tenggorokan manusia. "Cat rambut, sayang," katanya sambil mengusap rambut Raina. Sentuhan itu dingin, bukan dingin biasa, tetapi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam harinya, Raina mendengar suara langkah pelan di dapur. Ia mengintip dari kamar dan melihat Mira duduk membelakangi pintu, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Gerak bibirnya pelan, namun suara yang keluar bergema lirih, seperti ada dua suara yang tumpang tindih. Raina mundur perlahan dan menutup pintu kamarnya. Ia sadar sesuatu sedang menghuni rumah cendana. Sesuatu yang memakai wajah ibunya. Sesuatu yang tidak seharusnya tinggal bersama mereka. Studio kecantikan itu semakin ramai. Setiap pagi, sejak matahari baru menyentuh genteng rumah, pelanggan sudah berdiri di depan pintu. Mereka membawa cerita, tawa, dan harapan kecil untuk berubah lebih cantik. Tetapi bagi Raina, semua itu justru menambah ketakutan. Ia merasa rumahnya kini memiliki dua wajah, sama seperti ibunya. Mira melayani semua pelanggan dengan senyum yang tidak pernah pudar. Senyum itu tampak cantik dari kejauhan, namun bila dilihat lebih dekat, senyum itu terlalu kaku, seperti sedang dipaksa oleh sesuatu yang berada di balik kulitnya. Raina memperhatikan gerak tangan ibunya yang selalu cepat dan presisi. Tidak pernah salah, tidak pernah gemetar, tidak pernah lelah. Pada suatu sore, Raina membantu mengatur peralatan. Ketika ia membuka laci di bawah meja rias, ia menemukan beberapa benda yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ada pisau cukur yang tidak tampak seperti alat salon. Ada jarum yang terlalu besar untuk digunakan pada wajah pelanggan. Ada tisu basah yang warnanya tidak seperti sisa kosmetik. Semuanya membuat jantung Raina berdebar. Mira muncul tiba-tiba di belakangnya. "Jangan sentuh itu," katanya dengan suara lembut yang terasa seperti ancaman. Raina buru-buru menutup laci dan mundur. Mira tersenyum lagi, senyum manis yang membuat Raina ingin lari. Ketika malam tiba, studio tampak begitu sunyi. Lampu-lampu padam, tetapi wangi kosmetik masih tertahan di udara. Raina duduk di ruang keluarga, mencoba mengerjakan tugas sekolah, namun pikirannya terus kembali pada ibunya. Devin duduk di sampingnya, mengunyah biskuit dengan gelisah. "Kak," bisiknya. "Tadi ibu ngomong sama seseorang di studio, padahal tidak ada siapa-siapa." Raina memandang adiknya. "Kamu yakin?" Devin mengangguk pelan. Suaranya dua, bukan kayak ibu. Kata-kata itu membuat udara terasa lebih dingin. Raina menarik napas dalam-dalam dan memeluk adiknya. Ia tidak ingin Devin melihat ketakutannya. Namun suara dalam hatinya berkata bahwa mereka sedang hidup bersesuatu yang bukan bagian dari keluarga itu.
Malam semakin larut. Raina mendengar langkah kaki berjalan pelan dari arah studio. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang keluarga. Raina tahu itu bukan David. Ia meraih tangan adiknya dan menahan napas. Pintu tidak terbuka, tetapi bayangan kaki tampak dari celah bawah pintu. Tak bergerak, tak bernapas. Setelah beberapa saat, bayangan itu perlahan menghilang. Raina ingin percaya bahwa itu hanya ibunya yang melintas. Tetapi hatinya mengatakan hal lain. Sesuatu sedang berkeliaran di rumah mereka. Sesuatu yang bisa memakai wajah Mira, tetapi bukan Mira. Hari itu, seorang perempuan muda bernama Nadine datang ke studio. Ia membawa tas kecil berwarna merah dan menyapa Raina dengan ramah. Suasananya ceria, membuat rumah itu terasa sedikit lebih terang sesaat. Raina membantu menyiapkan ruangan, sementara Mira mengajak Nadine masuk dengan senyum yang terlalu manis. Pintu tertutup. Suara obrolan samar terdengar, lalu perlahan meredup. Raina duduk di ruang tengah bersama Devin, tetapi suasana mendadak berubah aneh. Rumah seolah menahan napas. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menempel pada langit-langit. Beberapa saat kemudian, Raina mendengar suara lirih seperti seseorang menahan tangis. Suara itu berasal dari studio. Ia berdiri, namun tidak berani mendekat. Devin memegang lengannya, wajahnya tegang. Suara itu berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang melukai telinga. Saat Mira keluar, senyumnya sama persis seperti biasa. Terlalu mulus, terlalu tenang. Rambutnya tampak sangat rapi, tidak seperti seseorang yang baru selesai bekerja keras. Tangannya basah, seolah baru dicuci terburu-buru. Ketika Raina bertanya tentang Nadine, Mira menjawab dengan santai bahwa pelanggan itu sudah pulang. Namun ruangan di dalam tampak kosong dengan cara yang tidak wajar. Kursi sedikit miring, meja rias terlihat seperti baru dilap secepat mungkin, dan udara masih membawa sisa ketakutan yang samar. Raina masuk ke studio setelah Mira pergi ke dapur. Ia menemukan tas merah milik Nadine di bawah kursi rias. Tas itu terbuka, memperlihatkan dompet dan sebuah ponsel. Tidak mungkin seseorang meninggalkan barang sepenting itu. Ketika malam tiba, Devin kembali gelisah. Ia mengatakan bahwa ia mendengar suara seseorang berteriak di dalam studio saat ia hendak mengambil air minum. Teriakan itu pendek dan tertahan, seperti seseorang yang tidak diberi kesempatan menyelesaikan rasa sakitnya. Wajah Devin memucat, seakan suara itu masih bergema di kepalanya. Studio tampak sangat bersih keesokan paginya, terlalu bersih untuk ukuran rumah kecil. Lantai terlihat seolah dilap berkali-kali. Namun Raina menemukan goresan panjang di sisi kursi, seperti ada kuku yang menggesek permukaan kayu dengan putus asa. Tidak ada yang menjelaskan tanda itu. Rumah cendana semakin lama semakin sunyi. Pelanggan yang datang tampak tak sadar dengan kengerian di balik pintu studio. Mereka hanya melihat senyum Mira, senyum yang begitu memukau. Senyum yang menyembunyikan sesuatu di balik kulitnya, sesuatu yang lapar. Raina mulai bertanya-tanya, berapa banyak pelanggan yang benar-benar pulang? Dan berapa banyak yang meninggalkan sesuatu di dalam studio itu selain tas merah yang terabaikan. Sejak kejadian dengan Nadine, Raina semakin sering mengamati ibunya. Ia mulai melihat pola yang tidak sepenuhnya acak. Ada hari ketika Mira tampak sangat lembut, penuh kasih, seperti ibu yang selama ini ia rindukan. Namun ada hari ketika wajah Mira berubah menjadi datar, matanya kosong, dan geraknya terlalu perlahan, seolah tubuh itu sedang menunggu sesuatu mengambil alih. Pada suatu pagi, Raina turun lebih awal ke ruang makan. Ia menemukan Mira menyiapkan sarapan sambil bersenandung. Nada itu terdengar seperti lagu masa kecil mereka, membuat hati Raina nyaris luluh. Tapi saat Mira menoleh, sorot matanya tampak berbeda. Senyumnya terangkat terlalu tinggi, membuat rahangnya terlihat menegang. "Tidurmu nyenyak, sayang?" tanya Mira dengan suara lembut. Raina mengangguk pelan. Namun di balik kelembutan itu, ia melihat gerakan kecil di sudut bibir Mira, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Sesuatu yang bukan kata-kata. Pada sore harinya, seorang pelanggan datang untuk perawatan. Perempuan itu duduk di kursi dengan santai, sementara Mira menyiapkan gunting. Raina memperhatikan dari pintu. Tangan Mira bergerak cepat, tetapi ada momen ketika ia berhenti,
dan menatap leher pelanggan terlalu lama. Tatapannya bukan seperti penata rambut. Tatapan itu lebih seperti seseorang yang melihat daging mentah. Raina masuk ke studio dengan alasan membantu menyiapkan air hangat. Mata Mira langsung menggeser dari leher pelanggan ke wajah anaknya. Ekspresi itu berubah dalam sekejap, seperti topeng yang diganti. Senyumnya kembali, namun terlalu cepat, terlalu sempurna. Malam itu, Raina tidak bisa tidur. Ia terbangun oleh suara berisik dari ruang depan. Ketika membuka pintu kamar, ia melihat Mira berdiri di lorong. Wajahnya menghadap ke arah gelap tanpa berkedip. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun Raina bisa melihat bibirnya bergerak pelan. Raina memanggil ibunya dengan suara kecil. Mira menoleh dengan gerakan yang kaku, bukan gerakan manusia. Matanya begitu hitam, seolah pupilnya menyatu dengan seluruh bola mata. "Ada apa, sayang?" Suara itu terdengar ganda, seperti dua lapisan suara yang tidak seharusnya keluar sekaligus. Raina mundur perlahan, tidak mampu menjawab. Mira hanya menatapnya, lalu tersenyum tipis. Senyum itu tidak pernah sampai pada mata. Pada keesokan paginya, Mira kembali bersikap normal. Ia membuat teh hangat dan bersenandung seperti biasa. Namun Raina tahu, apapun yang berada di dalam tubuh ibunya tidak sepenuhnya pergi. Dua wajah itu terus bergantian, seperti makhluk yang sedang mempelajari cara menjadi manusia. Dan setiap hari, wajah yang bukan milik Mira semakin sering muncul. Hujan turun sejak sore, membuat halaman belakang rumah cendana terasa lebih gelap dari biasanya. Raina tidak bisa fokus pada tugas sekolahnya. Pikiran tentang dua wajah yang hidup dalam tubuh ibunya terus menghantuinya. Setiap langkah Mira, setiap senyum, setiap bisikan seolah mengandung arti tersembunyi yang semakin sulit dipahami. Pada malam itu, lampu ruang depan berkedip sebentar sebelum akhirnya mati total. Rumah menjadi gelap, hanya diterangi cahaya temaram dari kamar Raina. Devin datang berlari dan memeluk kakaknya dengan wajah takut. "Aku dengar sesuatu di gudang belakang," bisiknya. Suara itu seperti ada yang menarik sesuatu yang berat. Raina menggenggam tangan adiknya. Ia tidak ingin mendekat, tetapi suara gesekan itu semakin jelas. Akhirnya, dengan senter kecil dari ponselnya, ia berjalan menuju lorong belakang. Setiap langkah terasa seperti melangkah lebih jauh dari rasa aman yang pernah ia miliki. Lorong itu gelap dan sempit. Dindingnya lembab, dan udara di sana terasa seperti mengandung rahasia lama. Ketika Raina membuka pintu gudang perlahan, suara itu berhenti. Senter kecil menerangi sudut ruangan, dan apa yang ia lihat membuat dadanya terasa sesak. Tumpukan pakaian berada di pojok, terikat dengan plastik besar. Di sampingnya terdapat kumpulan peralatan yang tidak menyerupai alat kecantikan. Ada sisir patah dengan helai rambut yang tidak dikenali. Ada jepit besi yang berkarat. Dan di meja kayu kecil tergambar lingkaran samar yang tampak digoreskan berkali-kali. Lingkaran itu dikelilingi garis kecil seperti simbol yang tidak pernah ia lihat. Di dinding terdapat foto keluarga mereka dari masa lalu. Foto itu ditempel dengan paku kecil, namun wajah Mira pada setiap foto dicoret hingga robek. Beberapa sobekan bahkan jatuh ke lantai. Raina menelan ludah, mencoba mengatur napasnya. Senter bergerak sedikit ke kanan, dan ia melihat tulisan besar di dinding. Tulisan itu dibuat dengan spidol merah yang warnanya terlalu pekat. Kalimatnya membuat tubuh Raina membeku. Itu bukan Mira. Langkah kaki terdengar dari belakang lorong, berat dan perlahan. Raina mematikan senter dan memeluk Devin kuat-kuat. Nafasnya tercekat. Pintu gudang perlahan terbuka sedikit, dan siluet seseorang terlihat di baliknya. Senyum itu muncul dalam gelap. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Raina menutup mulutnya agar tidak menjerit. Sesuatu di luar sana sedang mengawasi, menunggu, dan mengenali ketakutan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raina yakin bahwa ibunya tidak sendirian di dalam tubuhnya. Malam terasa panjang, seperti tidak pernah bergerak maju. Setelah lorong belakang kembali sunyi, Raina menarik Devin kembali ke kamar. Tangannya masih bergetar. Ia menutup pintu perlahan dan menyandarkan punggungnya ke dinding, mencoba menenangkan diri. Namun bayangan senyum lebar itu terus muncul di kepalanya, membuat seluruh tubuhnya merinding. Devin duduk di tepi kasur dengan wajah pucat. "Kak,
Kalau itu bukan ibu, terus siapa? Pertanyaan itu membuat dada Raina terasa sesak. Ia ingin menjawab, tetapi tidak ada kata yang cukup aman, bahkan untuk diucapkan dalam bisikan. Suara langkah Mira terdengar di lorong luar kamar. Tetapi langkah itu terlalu pelan, terlalu teratur, seolah seseorang sengaja menirukan suara manusia. Raina mematikan lampu kamar dan menarik Devin ke bawah selimut. Mereka hanya bisa menunggu. Pintu kamar tidak terbuka, namun sebuah suara memanggil dari baliknya. Suara Mira. Lembut, tetapi ada nada lain mengalir di dalamnya, seperti dua suara yang dipaksa bersatu. Raina, Devin, ibu tahu kalian masih bangun. Raina menggigit bibir. Ia harus menjawab, harus agar Mira tidak curiga. Kami sudah mau tidur, Bu. Hening. Lalu suara itu kembali, lebih pelan. Bagus, tetaplah begitu. Langkah itu menjauh perlahan. Namun sebelum benar-benar hilang, Raina melihat sesuatu dari celah bawah pintu. Bayangan kaki, bukan kaki manusia. Bentuknya terlalu kurus, sendinya terlalu menonjol, dan gerakannya sangat aneh seperti sedang menari tanpa irama. Raina menahan napas sampai bayangan itu lenyap. Setelah beberapa lama berlalu, Raina memutuskan bahwa mereka tidak bisa bertahan seperti ini. Mereka harus memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Mira. Pagi masih jauh, tetapi ia tidak berani menunggu. Ia mengajak Devin duduk di lantai. Kita harus cari tahu kenapa ibu berubah, bisiknya. Semua ini pasti berhubungan dengan rumah ini. Devin mengangguk dengan mata merah. Aku juga lihat sesuatu, Kak. Tadi siang di dapur. Raina menoleh cepat. Kamu lihat apa? Devin menunduk. Suaranya bergetar. Ada wajah lain di belakang ibu. Waktu dia senyum, bayangan di lemari kaca ikut senyum. Tapi bukan wajah ibu. Raina merasakan darahnya berhenti mengalir sesaat. Itu berarti apapun yang berjalan di lorong tadi bukan sekadar bayangan. Ia tahu mereka harus menemukan tempat yang aman sebelum pagi tiba. Namun sebelum ia bisa berkata apapun lagi, suara dari ruang tamu terdengar jelas. Suara seseorang tertawa pelan. Dan tawa itu bukan suara Mira. Tawa itu mengalir pelan dari ruang tamu, seperti seseorang sedang menikmati permainan yang hanya ia pahami. Suara itu bukan milik Mira. Terlalu berat, terlalu dalam, dan memiliki gema aneh yang membuat bulu kuduk Raina berdiri. Bahkan Devin langsung memeluk lengannya dengan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Raina menarik napas pendek. Ia harus memastikan apa yang terjadi. Karena jika benar ada sesuatu di luar sana, mereka tidak bisa terus bersembunyi. Mereka harus mencari jalan keluar atau setidaknya memahami siapa musuh mereka. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kamar sedikit. Hanya cukup lebar untuk melihat lorong. Lorong itu tampak kosong, tetapi hawa dingin mengalir dari arah ruang tamu. Seperti ada sesuatu yang baru saja lewat di sana. Raina memberi isyarat kepada Devin untuk tetap diam. Mereka berjalan menyusuri lorong tanpa menyalakan lampu. Cahaya tipis dari jendela membantu mereka melihat bentuk-bentuk dasar ruangan. Ketika mereka hampir mencapai ruang tamu, tawa itu berhenti tiba-tiba, seolah menyadari kehadiran mereka. Di ruang tamu, kursi kayu bergoyang sedikit, padahal tidak ada angin. Tirai bergerak pelan seperti tersentuh tangan tak terlihat. Dan di tengah ruangan, berdiri sosok yang membuat Raina menahan jeritan. Mira, atau sesuatu yang menyerupai Mira. Tubuhnya berdiri tegak, tetapi wajahnya tidak terlihat karena tertutup rambut panjang yang basah. Bukan basah oleh air hujan, tetapi oleh sesuatu yang lebih gelap. Tangannya menggantung, dan dada Raina terasa semakin sesak saat melihat jari-jari itu bergerak perlahan, tidak seperti gerakan manusia biasa. Sosok itu mendongak perlahan. Rambut yang menutupi wajahnya bergeser sedikit, memperlihatkan satu mata. Mata itu bukan mata seorang ibu. Warnanya kusam, seperti milik sesuatu yang telah lama mati namun dipaksa hidup kembali. Kenapa kalian keluar dari kamar? Suara itu bergema aneh, seperti berasal dari dua mulut sekaligus. Raina tidak dapat menjawab. Ia hanya mundur selangkah sambil menarik Devin. Mira, or whatever it is, melangkah maju dengan gerakan terputus-putus seperti boneka rusak. Setiap langkah terdengar seperti bunyi tulang yang bergeser. Rumah ini memilih kalian, bisiknya lagi. Kalian tidak boleh pergi. Saat sosok itu mendekat, lampu ruang tamu berkedip kuat.
Dalam sekejap kilatan cahaya itu, wajah sebenarnya dari makhluk itu terlihat. Wajah mengerikan yang bukan milik manusia, dengan mulut yang terlalu lebar dan kulit yang tidak rata seperti kain yang dijahit ulang. Devin menjerit. Raina menariknya dan berlari kembali ke lorong, tetapi suara langkah keji itu mengikuti mereka dari belakang. Dan malam itu, mereka akhirnya memahami kebenaran mengerikan. Mira bukan hanya berubah, Mira sudah hilang. Yang tinggal di rumah itu hanyalah sesuatu yang ingin mereka panggil keluarga. Pagi datang dengan langit abu-abu yang seolah menelan seluruh cahaya. Rumah cendana tampak sunyi, jauh lebih sunyi dari malam yang penuh teror itu. Tidak ada tawa, tidak ada suara langkah, tidak ada panggilan lembut yang biasanya datang dari Mira. Hanya keheningan yang menggantung berat seperti dinding rumah sedang menahan napas. Di halaman belakang, Raina berdiri sambil memeluk bahunya sendiri. Devin duduk di dekatnya, menatap tanah yang basah oleh embun, masih terisak pelan. Mereka berhasil keluar dari rumah sebelum matahari terbit, tetapi kenangan tentang malam itu seakan ikut keluar bersama mereka. Raina menatap jendela rumah yang gelap. Tirai kamar Mira bergerak sedikit, padahal tidak ada angin. Ia tidak tahu apakah itu sekadar bayangan atau sesuatu yang memang sedang memandang mereka dari balik tirai itu. Ia memalingkan wajah sebelum rasa takut kembali menguasainya. Devin menarik napas perlahan. "Kak, ibu benar-benar sudah pergi ya?" Pertanyaan itu membuat hati Raina retak. Ia ingin memberi harapan, tetapi kebenaran itu terlalu berat untuk dibungkus dengan kebohongan. Ia hanya mengangguk pelan. Yang malam itu bukan ibu. Devin menunduk. Air mata jatuh lagi. Raina meraih tangannya dan menggenggamnya kuat-kuat. Mereka hanya memiliki satu sama lain sekarang. Dunia mereka tidak lagi sama, tetapi setidaknya mereka tidak sendirian. Ketika mereka berjalan menjauhi rumah cendana, suara samar terdengar dari arah dalam rumah. Suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Raina berhenti, menoleh sedikit. Ada seseorang memanggil namanya. Suara itu lembut. Suara yang sangat ia kenali. Suara Mira. Raina menggigit bibirnya hingga terasa perih. Ia tahu itu bukan ibunya. Itu hanya bayangan yang mencoba menarik mereka kembali. Seperti rumah itu tidak ingin kehilangan mangsanya. Ia menggenggam tangan Devin lebih kuat. "Jangan dengarkan," bisiknya. "Itu bukan ibu." Mereka kembali berjalan. Tidak menoleh lagi. Di balik jendela, tirai bergerak sekali lagi. Sosok samar berdiri di sana, memandang keluar dengan mata pucat yang tidak berkedip. Bibirnya melengkung pelan, membentuk senyum yang sama seperti malam sebelumnya. Dan dari dalam rumah yang sunyi itu, terdengar bisikan terakhir. "Raina, pulanglah." Rumah cendana masih hidup, dan ia belum selesai.